Assalamualaikum. Ini fakta loh, beneran bisa dicari sendiri. Manula-manula sepuh yang tetap sehat sampai di atas umur 90 tahun, di atas 100 tahun, itu bukannya sehari-hari asupannya dijaga super gila-gilaan. Ada bahkan banyak yang terus saja merokok sampai di atas 100 tahun, ada juga yang kegemukan, ya semuanya langsing, makan juga ada yang sesukanya aja, dan banyak juga yang masih hobi minum-minum yang beralkohol. Nah, kok bisa ya? Apakah melulu karena faktor genetiknya sehingga mereka bisa tetap umur panjang walaupun gaya hidupnya biasa aja? Atau gimana ini penjelasannya? Kalau alasan genetik itu sebetulnya teori yang agak lemah. Karena manusia yang satu dengan manusia yang lain, kalau penampakannya mirip itu sebenarnya genetiknya mirip juga kan ya. Ada sih pengecualian yaitu yang penampakannya beda. Salah satu daerah gitu di Amerika Latin sana ada, mereka itu maaf ya, bisa dibilang manusia kerdil gitu. Secara genetiknya agak kepelintir, umurnya memang signifikan lebih panjang dari rata-rata populasi manusia, tapi tubuh kembangnya keganggu, badannya kecil-kecil semua. Teori lain yang mungkin bisa jadi perenungan kita, itu menyebutkan mereka bisa berumur panjang karena healing di tubuhnya berjalan lebih optimal dari orang kebanyakan. Nah, kalau bisa gitu, apa yang bikin healing itu lebih optimal? Ya ini mesti kita kembali ke segitiga healing yang kemarin itu. Healing akan optimal mal-mal kalau kita solid di 3 penjuru segitiga healing. Yaitu pertama bioenergi, kedua biomaterial, ketiga bioinstruction. Energi ini untuk sel-sel tubuh kita akan kencang kalau mitokondria sel-sel kita solid dan juga NAD+ melimpah ruah di tubuh kita. Dua-duanya dah beberapa kali kita ulas. Biomaterial ini juga udah kita ulas, kuncinya perlu pelimpahan stem cell, bahan ampuh untuk bangun ulang, kemudian kecukupan bahan protein berkualitas bagus, dan kecukupan mikronutrien, balance memadai. Dua penjuru itu lebih mudah untuk dipahami, tapi yang ketiga, yaitu bioinstruction, ini tidaklah seterang benderang yang dua tadi. Cicak gitu ya, dan jenis kadal tertentu, kalau buntutnya putus, dia bisa menumbuhkan buntut lagi dengan relatif cepat. Dalam teori lama, katanya itu terjadi karena setelah kecelakaan buntut putus, si cicak terus kelimpahan stem cell dan juga hormon pertumbuhan serta serangkaiannya. Nah, tapi hewan lain gitu, misalnya kucing gitu, kalau buntutnya putus, terus di-push, dikasih stem cell dan hormon pertumbuhan berlimpah ruah, kenapa kok buntutnya tetap nggak bisa tumbuh? Nah, jawabannya kalau menurut Profesor Melvin atau yang sealiran dengan dia, itu karena faktor bioinstruction-nya nggak ada. Healing kita katanya juga begitu. Penentu healing yang kencang itu juga karena bioinstruction-nya. Walaupun mekanisme detailnya sampai sekarang masih agak remeng-remeng, makin kesini ahli-ahli kesehatan makin bisa kasih tips tuh gimana caranya ngencengin bioinstruction agar healing kita menjadi lebih mantep. Yuk kita bahas, ini nggak komprehensif dan beberapa hal masih spekulatif. Tips yang pertama dari orang yang nulis tentang Blue Zone, itu kita mesti menguatkan sense of purpose. Banyak dokter yang meyakini bahwa pikiran kita besar andilnya dalam healing. Orang yang batinnya udah bertekad bulat gitu. Pokoknya saya mesti sembuh dari kanker. Kalau enggak, nanti anak-anak saya gimana nih? Telantar. Nah, itu kansnya untuk beneran sembuh dari kanker lebih tinggi daripada yang purpose of life-nya lemah. Orang yang biasanya rajin olahraga gitu ya, terus berhenti total. Itu jarang loh, yang terus anjlok kesehatannya. Sebaliknya, yang berhenti total dari pekerjaannya karena pensiun gitu, kalau batinnya merasa purpose of life-nya sudah selesai, banyak banget yang terus anjlok kesehatannya, innalillahi. Ya kan? Tips yang kedua itu terkait dengan social connection atau attachment disebutkan oleh para peneliti. Terakhir saya ingat ya ada penelitian dari Harvard University menyebutkan orang-orang yang terkucil gitu dalam pergaulan sosial itu ternyata healingnya lebih slow dibandingkan yang pergaulan sosialnya mantep. Terkucilnya ini tidak mesti secara fisik karena bisa juga orang itu kesepian di tengah keramaian. Ada kan ya? Dalam salah satu hadis yang lumayan terkenal disabdakan bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur. Dulunya mungkin dipikir ini maknanya spiritual, tapi belakangan ternyata bermakna harfiah juga. Salah satu teorinya ya, secara umum, orang-orang yang kecukupan dengan attachment atau pergaulan sosialnya, itu akan cenderung kelimpahan hormon cinta atau oksitosin. Dan hormon ini memang punya efek ngencengin healing. Tapi banyak juga yang menduga yang terjadi tidaklah sesederhana kelimpahan oksitosin saja. Kapan-kapan mungkin bisa kita ulas secara khusus. Tips berikutnya lagi, endorphin push. Hormon kebahagiaan di tubuh kita dikencengin. Tidak cuma oksitosin, si hormon cinta, tapi juga endorfin, si hormon kebahagiaan. Ia biasanya membawa efek happy yang super happy, seperti orang yang kena suntik morfin.
Nah, siapa yang sering kelimpahan hormon endorfin akan cenderung lebih optimistik, happy selalu, dan ternyata kecenderungan healingnya juga lebih kenceng dibanding yang bawaannya sering murung, cemas, sedih, galau melulu. Hormon endorfin ini bikin orang juga tidurnya lebih berkualitas. Nah, padahal tidur berkualitas juga ngencengin healing. Bola salju healing ini jadinya. Sama-sama orang ngerokok gitu ya. Yang terus sehat 100 tahun itu kebanyakannya mereka tuh ngerokok dengan riang gembira. Jadi, walau dari rokoknya banyak pengaruh buruk, tapi karena healingnya kenceng, ya nggak kena kanker paru, nggak kena gangguan apa-apa. Malah rokoknya itu bisa membantu dia untuk mencegah obesitas. Sebaliknya, ada tuh yang negatif thinking aja terus bawaannya. Waduh, kebanyakan kopi jelek nih. Tapi kok enak ya? Nah, ingin kurangin rokok, tapi ini di Samsu sama Cerutu dikasih gratis nih. Mubazir kalau disia-siain. Nah, dia itu kebeban aja terus sama negatif thinking. Nah, tiap-tiap selnya jadi dapat sugesti negatif juga. Manula-manula sehat yang terus sehat sampai di atas 90 tahun, di atas 100 tahun, itu rata-rata pembawaannya optimis, easy going, dan gembira selalu. Anaknya nyebelin, menantunya nyebelin, tetangganya nyap-nyap, dan seterusnya. Kalau dari sisi itunya ternyata hampir sama saja. Tapi mereka cenderung bisa menyikapi dengan positif. Ini gampang diomongin, tapi praktekannya bisa susah juga. Kalau si Uye gitu ya, sendal jepitnya putus saja, itu uring-uringannya bisa 2 hari. Ya. Tips berikutnya, nomor 4, kita itu pasti senantiasa otentik, ori apa adanya. Ini juga cenderung ngencengin healing dan mencegah kanker juga, dan mencegah kita kepelintir secara genetik. Salah satu yang menteorikan itu Dr. Gabor Mate dari Kanada. Banyak orang itu hidupnya penuh kepura-puraan. Pasti undangan gitu ya, itu serasa kayak sejoli paling mesra sedunia. Tapi begitu pulang, baru aja masuk ke mobil, perang dunia udah meletus lagi. Perang dunia yang ke-7. Tinggal selingkuh gitu sama pasangannya, kayaknya di luar oke-oke aja. Ternyata di dalamnya itu ngempet. Gampang mencetus kanker juga kalau kayak gitu. Atau minimal, dia itu pastinya akan melambatin healingnya. Anak-anak juga banyak yang gitu. Mereka itu tampil, berprestasi. Kalau bukan dari hatinya sendiri, tapi karena tuntutan orang tua, itu banyak juga yang healingnya terus cenderung jadi macet. Bagaimanapun, pikiran kita itu nyambung sama sel-sel di segenap tubuh. Jadi, kalau pikiran kepelintir, biarnya bisa kemana-mana. Tips yang kelima ini terkait kehidungan konflik. Ini ilmunya Profesor Gabor Mate juga. Kalau di dalam kita menghadapi konflik atau kehidungan yang berat, dia akan memberi bioinstruction yang ngajak-ngajakin stres ke seluruh tubuh. Dan jadinya itu akan menyetop atau melambatkan healing. Di satu sisi kita kan maunya otentik ya. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu apa adanya dalam pergaulan sosial, bisa keganggu attachment-nya, connection-nya. Atau sebaliknya, kalau kita mengutamakan attachment dan connection, kita jadi nggak otentik. Nah, konflik batin ini bisa juga karena kita memendam rasa dendam, nggak bisa memaafkan, dikejar dosa, atau segala macam yang lain. Jadi tertekan atau depresi. Ujungnya, ini juga akan berdampak negatif kepada kemampuan healing kita. Tips berikutnya yang nomor 6, ini soal-soal teknis, banyak lagi nih. Yang ke-6 ini mending kita bahas di video terpisah, tapi intinya di sini menjawab pertanyaan judul kita di atas tuh. Kok bisa orang-orang tertentu awet muda panjang umur, padahal dia itu peminum, perokok, kegemukan juga, benang merahnya ditemukan oleh para peneliti. Ternyata karena mereka itu merupakan individu-individu yang bisa ngencengin bioinstruction di tubuhnya untuk ngencengin proses-proses healing dan rejuvenation. Profesor Melvin bahkan menteorikan kalau bioinstruksinya sudah diberikan, maka segenap sel di tubuh kita itu nggak usah lagi dituntun selangkah demi selangkah, karena mereka itu, sel-sel itu tadi, berkah dari Allah, sudah punya kecerdasan dan memori kolektif yang luar biasa, sehingga mereka akan mencari jalannya sendiri dan ada banyak jalan tentunya untuk melaksanakan instruksi tersebut. Itu deh kira-kiranya. Terima kasih.